Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang Perang Pattimura dan Perang Tondano. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syafila Bin Fadlina, absen 29, dan ini teman saya. Saya Zilata Samsa Hidayat, absen 30. Saya Bagi Bukti, absen 8. Saya Eva Tania, absen 11. Untuk yang selanjutnya ada Perang Tondano. Latar belakang Tondano pertama dikarenakan adanya ambisi VOC, yaitu ingin merampas beras dari rakyat Minahasa. Nah, untuk latar belakang Tondano 2 itu dikarenakan adanya kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang pada saat itu dipimpin oleh Jenderal Gubernur Daendels, yaitu di mana kebijakannya adalah memobilisasi penduduk untuk dilatih menjadi tentara untuk memperkuat pertahanan dari serangan Inggris. Dan yang kebijakan yang kedua ada itu merekrut dari pribumi, terutama dari suku-suku yang berani berperang. Untuk strategi sendiri, strategi pada Perang Tondano yang pertama, rakyat Minahasa menggunakan benteng-benteng alami dari pegunungan dan danau untuk melindungi mereka. Mereka juga memanfaatkan senjata-senjata tradisional untuk melawan Belanda. Mereka juga menggunakan taktik serangan mendadak, yaitu gerilya. Mereka menyerang pos-pos kecil milik koloni Belanda saat mereka lengah. Selanjutnya yaitu adalah tokoh-tokoh penting. Ada beberapa tokoh-tokoh penting dalam sejarah Perang Tondano. Yang pertama yaitu Kapitan Tewu. Kapitan Tewu adalah seorang pemimpin militer atau panglima perang dari rakyat Tondano yang terkenal akan keberaniannya dalam memimpin perlawanan bersama para pimpinan suku-suku rakyat Tondano melawan pasukan Belanda. Yang kedua yaitu Walak Tondano atau pemimpin adat dari suku-suku Tondano yang juga berperan besar dalam mengorganisir dan mengarahkan strategi perlawanan terhadap pasukan Belanda. Yang terakhir yaitu penyelesaian Perang Tondano yang terjadi pada 1809 ketika pasukan Belanda menghancurkan benteng pertahanan terakhir rakyat Tondano dan menaklukkan wilayah tersebut. Setelah kekalahan rakyat Tondano, Belanda mengambil alih penuh atas wilayah tersebut. Meskipun mengalami kekalahan, rakyat Tondano tetap mempertahankan identitas dan budaya mereka. Sementara Belanda kemudian menerapkan pendekatan yang lebih damai dalam mengelola wilayah tersebut untuk menghindari pemberontakan yang lebih lanjut. Yang pertama ada latar belakang Perang Pattimura. Perang Pattimura terjadi pada tahun 1817 di Maluku yang dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat dalam kebijakan yang dibuat oleh kolonial Belanda. Pemerintah Belanda menerapkan monopoli dagang terutama pada rempah-rempah seperti pala dan cengkih yang sangat membuat masyarakat setempat menderita. Pajak yang tinggi dan sistem kerja paksa sangat membuat masyarakat setempat menderita. Belanda juga berusaha untuk mengganti struktur budaya dan sosial masyarakat Maluku yang membuat ketegangan lebih lanjut. Dan ada strategi yang digunakan dalam Perang Pattimura. Pattimura dan juga pasukannya menerapkan taktik perang gerilya di mana mereka menyerang secara mendadak dan strategi hit and run terhadap pasukan Belanda. Mereka memanfaatkan pengetahuan lokal mengenai hutan dan juga pegunungan sebagai tempat persembunyian. Taktik perang gerilya ini digunakan juga oleh Jenderal Sudirman jauh setelah Perang Pattimura ini selesai. Yang pertama ada Thomas Matulesi. Thomas Matulesi merupakan pemimpin pemberontakan Maluku untuk melawan Belanda pada tahun 1817. Beliau disebut juga Kapitan Pattimura. Beliau gugur
pada Desember 1817 setelah ditangkap dan dihukum gantung oleh Belanda. Yang tokoh kedua ada Antoni Ridux. Beliau ini adalah pejuang yang ikut melawan Belanda pada saat bersama Kapitan Patimura. Beliau ini mengambil peran untuk menyerang pos militer Belanda yang pada saat itu ada di Maluku. Beliau ini juga gugur pada tahun 1817 setelah ditangkap Belanda. Tokoh yang ketiga ada Christina Martha Tiahahu. Ia merupakan perempuan muda yang berasal dari Maluku yang merupakan putri dari Kapitan Tiahahu. Ia ikut melawan Belanda bersama dengan ayah dan juga pasukannya. Beliau, Christina, berakhir dengan dibawa Belanda dan meninggal di pengasingan setelah ayahnya gugur. Penyelesaian perang Patimura ini, Kapitan Patimura gugur dalam medan perang dikarenakan dia ditangkap oleh Belanda dan dijatuhi hukuman mati digantung di benteng New Victoria pada tanggal 16 November tahun 1817. Namun rakyat Maluku tidak menyerah dan terus berontak pada Belanda sampai dia dipimpin oleh Christina Martha Tiahahu, seorang pejuang wanita muda.